Lari lebih lama dengan Garmin Forerunner 965. Kita akan review. Hari ini kita kedatangan Garmin Forerunner 965, varian terbaru dari seri Forerunner ya. Jadi seperti yang sudah saya katakan di pembukaan tadi, ini bisa untuk lari lebih lama. Karena fitur yang menjadi highlight di sini adalah baterainya yang cukup tahan lama. Bahkan bisa untuk triathlon ya. Itu kan berarti lama ya, nggak sebentar larinya. Jadi itu salah satu fitur yang akan kita coba kulik nanti di review hari ini. Mungkin pertama langsung aja sekarang kita lihat boxnya dalamnya seperti apa ya. Seperti biasa nanti akan ada Garminnya yang sudah terpasang dengan talinya ini seperti ini. Gitu. Cuman ada satu varian ukurannya segini. Ini yang besar ya, mungkin sekitar berapa ya? 40-an 45 gitu. 45-46 gitu. Terus warnanya sebenarnya ada 3. Itu ada black, white sama yellow. Jadi pilihan warnanya ada 3, black, white sama yellow, tapi hari ini kita cuman dapat yang black aja. Nanti kalau kalian mau ngecek warna lainnya bisa ke websitenya, ke Garmin ya. Oke, ini jamnya. Terus dapat ini kabel charging, tipikal Garmin, nggak magnet, jadi plug gitu seperti ini gitu ya. Terus ujungnya bukan USB, tapi yang ini yang kecil, Type C. Jadi Type C itu plug gitu. Ya, jadi kalian harus menyiapkan kepala charging yang pakai Type C gitu ya. Oke, mantap. Terus dapat stiker seperti biasa, stiker Garmin yang bisa kalian tempel dimanapun. Mantap, ini ketutupan ya, tapi nggak apa-apa. Terus ada kertas-kertas gitu, buku dan juga garansi gitu. Ya, ini untuk ya user manual lah, untuk kalian untuk setting-setting. Terus ada ini yang menarik juga, tadi saya buka kok ada ini juga ya, tambahan talinya ini ya, untuk di strapnya gitu. Mungkin ada apa ya, kadang hilang mungkin ya, kan karet gitu ya mungkin. Nah ini bisa, kalau kalian hilang itunya, talinya nggak perlu beli strapnya, bisa ini dapat cadangan dari Garminnya. Oke, mantap sih. Oke, itu aja sih isi box dari Garmin Forerunner 965. Kita akan lihat detail fisiknya dari Garmin Forerunner 965 ya. Ini jamnya seperti ini detailnya. Oke, mungkin dari layar dulu aja ya. Ini layarnya sudah menggunakan layar AMOLED, jenis layar AMOLED 1,4 inci, atau ukurannya nanti layarnya diameternya 35,4 mm. Oke, cukup besar ya. Jadi informasi yang ditampilkan juga lengkap gitu, nggak kecil-kecil banget angkanya gitu ya. Mantap, bisa dilihat dengan mantap ketika dipakai gitu. Untuk layarnya sendiri, jenis layarnya itu pakai Corning Gorilla Glass 3DX ya. Jadi sudah Corning Gorilla Glass, anti pecah, anti gores gitu ya. Aman lah, tidak usah dipakai anti gores pun sudah nggak khawatir ya, dipakai harian gitu atau dipakai untuk olahraga sudah aman. Yang spesial juga dari fisiknya, ini bodinya ini ketika saya cari dia pakainya titanium. Wow, jadi bukan serat polimer lagi, tapi sudah titanium. Tapi titaniumnya ringan ya. Ini dipegang gini, ini ringan, dipakai juga nggak berat, karena titanium biasanya akan cukup berat ya, tapi ini ringan gitu ya, ringan banget gitu. Itu untuk bodi dan kacanya ya, layarnya. Karena sudah AMOLED juga, ini ada always on display ya. Tadi ini kan ketika misalnya tertutup gitu, nah ini akan ada always on display. Kita dekatkan dikit ya. Nah gitu, biasanya always on display-nya akan mengikuti watch face yang digunakan gitu. Oke ya, ini oke. Terus ini yang spesial juga dari layarnya, ini layarnya sudah bisa layar sentuh. Jadi bukan cuman button gitu, cuman juga bisa layar sentuh. Kita coba langsung ya, ini ya.
Jadi di layar sentuhkan langsung, mantap, sudah bisa gitu. Ini ya layar sentuh ya, udah keren ya. Oh, cuman atas bawah. Oke. Tuh, jadi sudah layar sentuh. Selain layar sentuh juga bisa button. Ada beberapa tombol di bagian samping ini. Total ada 5 tombol yang bisa digunakan. Wih, keren ya. Mulai dari kanan dulu saja ya. Kanan ini di sini ada tulisan start stop. Itu ketika dipencet, ya ini masuk ke menu latihan gitulah ya, workout mode-nya. Gitu, running gitu bisa dipilih dari sini itu. Terus yang bagian belakang ini untuk back. Jadi kalau dipencet nggak ada, tapi kalau misalnya dari menu lainnya terus dipencet ini akan ke back gitu ya. Terus yang bagian kiri sekarang, bagian atas ini ketika dipencet sekali akan layarnya akan masuk mati atau ke menu always on display-nya gitu. Walaupun nanti otomatis berapa detik juga akan itu ya, akan keluar gitu. Tapi kalau ditekan lama seperti apa? Ditekan lama akan masuk ke ya menu gini, kalau mematikan atau mau ke asisten apa ya? Do not disturb menu gitu ya, menu-menu seperti itu. Oke, kita back lagi. Kalau yang tengah, yang ini itu untuk tombol up. Ya, ini navigasi up gitu ya. Navigasi up gitu. Untuk ditekan lama nanti akan masuk ke menu settingnya seperti watch face, clock, history dan lain-lain gitu ya. Itu. Oke, yang bawah ini menu bawah untuk navigasi ke bawah gitu ya. Kebalikannya yang atas gitu. Gitu. Terus ini kalau ditekan lama akan masuk ke music, jadi kayak shortcut music gitu ya. Oke, sekalian aja karena ini ngomongin layar, jadi ini watch face-nya macam-macam gitu, keren. Jadi mulai dari Forerunner 265 ya, itu layarnya sudah AMOLED, terus bisa diganti-ganti watch face-nya macam-macam. Sudah ada yang tertanam di sini atau terinstall di sini. Caranya adalah ditekan lama seperti tadi tombol up. Terus ini watch face, kita coba klik aja. Lah ini ada beberapa pilihan di sini. Macam-macam bisa dilihat watch face-nya ya, gitu. Dan ini nanti always on display-nya juga akan mengikuti watch face yang ada gitu ya. Nah, itu macam-macam. Ada yang bisa custom juga nanti, oh ternyata ya. Jadi selain default juga bisa custom. Oke, kita apply yang ini aja. Oke, ini soal layar fisiknya juga. Terus ini strapnya, sekarang ke strapnya ya. Strapnya pakai ukuran 22 mili. Itu ini bisa dilepas, dicopot, cuman tidak ada quick release-nya di bagian samping. Jadi nanti agak sedikit susah ya melepasnya, tapi ya harus effort dikit, mungkin pakai alat atau apa karena nggak ada hitungnya. Tapi ukurannya 22, jadi bisa diganti pakai, ada tulisan gitu. Ada nggak tulisannya? Ya itu ada 22 ya, itu 22 mm. Nanti bisa diganti pakai yang ukurannya sama gitu. Terus bagian belakang ini ada port untuk charging tadi, dengan charging ini ya. Nah, gitu, untuk charging ini nanti ditancapkan di situ. Terus ini ada apa namanya, sensor gitu. Ini akan nyala kalau misalnya kena, nah itu kena kedip-kedip. Sensor heart rate ya gitu, sensor kesehatan. Oke, itu dari fisik dan tampilannya lah sekalian. Mantap. Cut. Good ya. Oke, selanjutnya kita akan coba ngomongin baterai ya. Jadi karena salah satu fitur andalan dari Garmin ini adalah dia bisa untuk daya tahan baterainya bisa untuk long run gitu. Jadi bisa dipakai untuk jangka waktu yang cukup panjang gitu ya. Oke, baterai sendiri untuk mode smartwatch dia mode daily gitu. Bisa sampai 23 hari ya. Jadi 20-an hari ini cukup superior di seri-seri Garmin. Karena ya Garmin Forerunner sebelumnya nggak bisa sampai segini. Jadi ini lumayan bisa sampai 20-an hari untuk apa namanya pemakaian harian. Tapi ada
pemakaian baterainya juga akan mengikuti variasi-variasi dari pemakaiannya. Misalnya ketika dipakai dengan mode GPS tanpa musik itu bisa sampai 31 jam. Terus mode GNSS statik ya, mode GNSS statik itu 22 jam gitu dan lainnya. Jadi tergantung jenis variasi latihan atau penggunaan yang digunakan ketika menggunakan jam ini. Jadi rata-rata bisa ya 10-an, 19 sampai kalau GPS nyala ya itu 30-an sampai 30-an jam maksimal gitu. Jadi cukup panjang, bisa untuk triathlon, latihan running yang cukup panjang, maraton gitu, sangat-sangat bisa gitu. Jadi bisalah untuk itu untuk baterainya. Selanjutnya kita akan ngomongin fitur kesehatan dari Garmin Forerunner 965 dengan menggunakan sensor yang ada di belakang ini. Ya, ini nanti ketika dipakai akan nyala dan akan memantau kesehatan 24 jam gitu secara terus-menerus gitu ya, continuously. Nanti yang dipantau adalah pertama paling basic adalah detak jantung ya. Jadi untuk detak jantung nanti akan dipantau secara konstan setiap saat gitu ketika dipakai. Ketika olahraga juga akan dipakai olahraga juga akan mengatur atau memantau gitu. Nanti kalau ada sesuatu yang tidak normal terlalu tinggi juga akan ada peringatan gitu. Selain detak jantung, nanti yang akan dipantau adalah saturasi oksigen ya, itu saturasi oksigen. Selain itu juga ada ketika dipakai tidur misalnya ya, kalau mau pakai jam untuk memantau kualitas tidur gitu juga bisa untuk menggunakan fitur kesehatan itu, tidur dipakai. Terus nanti ada kesehatan wanita gitu, nanti untuk memantau apakah headnya lancar atau enggak gitu kan gitu. Selain itu stress level juga ada, stress level, jadi selain fisik juga kesehatan emosional juga akan dipantau gitu ya, tentunya nanti menggunakan detak jantung ya gitu kan, nanti ada hubungannya dengan itu. Pernafasan gitu, tingkat pernafasan juga bisa dipantau lewat Garmin ini 965 ini. Jadi cukup lengkap ya pemantauan kesehatannya. Tentu saja nanti ketika dipakai secara otomatis langkah, kalori dan lain-lain akan terhitung secara otomatis dengan ini. Mantap. Oke, lanjut ke fitur olahraganya. Tentu saja ini sudah sangat mendukung untuk kegiatan olahraga ya, terutama untuk running karena Forerunner ya, jadi jamnya paling baik ketika nanti dipakai untuk running juga gitu. Selain running juga masih banyak sih pilihan olahraganya. Nah ini tentunya contohnya seperti ini yang atas sendiri akan running, ada track running gitu, treadmill. Terus untuk nambah gitu juga ada di bawah seperti sepeda gitu ya, bahkan bisa untuk renang ya, karena ini sudah tahan air 5 atm, jadi bisa untuk berenang aman ya. Dan ini ada triathlon juga gitu ya, untuk nambah juga bisa. Selain itu nanti bisa gym, winter sport gitu, ada golf, tenis, jadi olahraga yang permainan juga bisa gitu ya gitu. Oke, itu sih olahraganya banyak sekali ya, dan variasi fitur dari olahraganya juga banyak. Misalnya kita coba saja ketika running gitu, dipencet lama di sini, ditekan ini. Nah, ini ada running setting, training, navigasi, live track gitu, bisa diatur dari sini. Misalnya nah ini mau interval juga bisa pakai untuk merencanakan pace gitu, pace-nya lebih cepat gitu, nanti juga bisa workout-nya, ada daily suggestion-nya. Ya gitu, jadi lengkap sekali. Di running setting itu apa? Laps, map, routing gitu. Nah ini pengaturan seperti ini benar-benar dimaksimalkan untuk olahraga larinya gitu ya. Di sini navigasi gitu, nanti ada yang cukup menjadi highlight, misalnya ada round trip course
nanti kayak ini latihan gitu, mengikuti berapa kilometernya, misalnya 5 kilo nanti akan diberikan apa namanya, rute. Jadi any direction gitu ya, kemana gitu rutenya nanti mengikuti. Jadi benar-benar komprehensif gitu. Selain itu juga bisa pakai use map gitu. Oh ya, terkait dengan olahraga, jadi ini juga sudah disupport dengan beberapa sensor tracking seperti GPS, GLONASS, dan Galileo. Selain itu juga menggunakan static teknologi, jadi nanti lebih akurat lagi ketika berlari atau olahraga di antara gedung yang kadang sinyalnya jelek gitu ya, tapi pakai static teknologi nanti lebih bagus gitu. Jadi mantap ya trackingnya, jadi nggak perlu pakai HP lagi, sudah bisa lari aja atau olahraga aja gitu tanpa menggunakan HP gitu. Terus untuk sensornya juga ini ada lengkap, sensor ABC, ada altimeter, barometer, dan kompas. Misalnya ini tadi sudah saya atur untuk altimeter, barometernya ya itu kan. Saya altimeter seperti ini gitu, barometer seperti ini itu, terus kompas juga langsung seperti ini. Ya, jadi lengkap ya sensor ABC untuk tracking, misalnya untuk climbing atau hiking keluar ruangan juga sangat recommended. Seperti itu untuk fitur olahraganya gitu. Kita selanjutnya akan ngomongin soal connectivity-nya. Jadi untuk mengoperasikan jamnya nanti harus download seperti biasa kalau Garmin, yaitu Garmin Connect ya. Garmin Connect nanti dimasukkan ke HP gitu, di download, terus ya nanti seperti ini tampilan Garmin Connect-nya gitu. Itu nanti kalau sudah terkoneksi dengan HP, apa aja fiturnya yang bisa dinikmati, yaitu pertama smart notification seperti biasa, nanti bisa untuk apa namanya, notifikasi pesan gitu, bahkan notifikasi telepon juga bisa nanti, cuman belum bisa untuk mengangkat ya. Jadi pesan dan telepon bisa, pesan juga nanti bisa apa namanya, untuk membalas pesan dengan template itu khusus yang Android ya gitu. Itu ketika sudah connect dengan aplikasinya. Terus fitur lainnya adalah fitur keselamatan. Jadi ada fitur namanya safety and tracking. Jadi ketika sudah connect nanti bisa diaktifkan di Garmin Connect-nya. Nanti kalau merasa tidak aman gitu, jamnya akan bisa mengirim pesan ke kontak gitu. Jadi kontak yang terdaftar gitu. Wah, itu mantap banget sih fitur itu. Terus juga ada fitur live track gitu. Jadi teman atau keluarga Anda dapat mengikuti lokasi Anda ketika misalnya olahraga lari atau olahraga apa, nanti live tracknya bisa dikirim lewat kontak gitu kan. Jadi lebih aman gitu ya. Jadi itu dari sistem notifikasinya. Nanti kita akan coba sekarang kita akan coba lihat aja untuk notifikasinya seperti apa. Coba bro, di WA bro atau apa bro. Ya ini nanti kita coba lihat notifikasinya seperti apa ya. Ya ini getar nanti. Nah itu bisa dibaca, terus ini nanti bisa di reply gitu. Sorry. Ya itu ada bisa dismiss, terus pilihannya bisa reply. Nah itu ada beberapa template, misalnya on my way gitu ya. Nah itu tadi dikirim gitu, terkirim. Terus pesannya tadi bisa diakses lewat sini, lewat ininya ya, notification itu ketika dipencet. Nah ini ada beberapa kumpulan pesan gitu yang bisa dikirim. Sorry ya, itu ya itu. Oke, sekarang coba kalau telepon gimana, coba Rel, kita akan coba telepon ya. Ya, itu sedang memanggil gitu, incoming voice call gitu. Ini ada decline, answer, dan block gitu ya. Jadi kalau answer pun nanti tetap
ngangkatnya lewat telepon gitu ya. Untuk berbicaranya ini kita decline aja. Oke. Sudah itu, jadi ada smart notification itu ya, bisa untuk ngangkat telepon dan juga pesan bisa dibaca, bahkan bisa dibalas gitu. Oke. Tambahan di fitur konektivitas, ini juga bisa untuk menyimpan musik ya di jamnya ini. Nanti total di sini ada penyimpanannya, memorinya bisa 32 GB. Kalau saya lihat dari websitenya itu bisa sampai mengunduh menyimpan musik hingga 2000 lagu gitu. Jadi nanti harus pakai aplikasi untuk pakai komputer gitu ya untuk menyimpan musik di sininya, atau bisa juga sinkron dengan beberapa penyedia musik online seperti Spotify, Deezer dan lain-lain gitu. Nanti playlistnya bisa disimpan di sini tentunya gitu ya. Itu bisa jadi pilihan. Atau kalau misalnya tidak mau seperti itu juga bisa ini kontrol musik, jadi lewat HP gitu. Jadi kontrol musik, jadi bisa untuk kontrol aja. Jadi pilihannya itu untuk musik ya. Jadi nanti untuk lari, bahkan untuk olahraga gitu, itu bisa sambil musikan gitu, dengan nanti tentunya dengan menggunakan TWS atau Bluetooth earphone gitu ya. Nanti lebih mantap, lebih semangat lagi untuk larinya. Garmin Forerunner 965 ya, kalau dari judulnya ini saya nyontek sedikit, Premium GPS Running and Triathlon Smartwatch ya. Dari desain dan fiturnya memang sangat premium. Lihat aja desainnya, ini pakai bodinya pakai titanium dan juga layarnya sudah AMOLED, pakai Corning Gorilla Glass gitu. Jadi dari segi desainnya saja, durability-nya sudah sangat mantap, sudah enteng, walaupun pakai titanium juga enteng untuk dipakai gitu. Terus karena bisa untuk triathlon juga, tadi baterainya juga cukup panjang ya, 20-an hari untuk mode harian, dan bisa sampai berapa 30 jam nanti untuk olahraga. Jadi mantep banget, sudah bisa untuk long run gitu, tidak khawatir kehabisan baterai ketika olahraga gitu. Dari segi desain, speknya untuk olahraga juga mantap gitu, terutama untuk kalian yang memang mau serius untuk lari, ini mantep banget. Sudah ada maps gitu, built-in maps, dan juga ada multi GNSS, support multi GNSS. Jadi tidak lagi tergantung pada HP gitu. Nanti pakai jamnya aja untuk berlari atau olahraga lainnya sudah sangat mantap gitu ya. Untuk spek larinya, untuk olahraga larinya juga mantap karena ada fitur-fitur khusus gitu. Nanti untuk ada latihan-latihan khusus yang bisa disetting untuk preparation kalian ketika mau lari gitu. Jadi sangat komprehensif dari segi fitur gitu ya. Itu aja sih rangkuman fitur dari Garmin Forerunner 965 ini. Harganya berapa? Harganya di kisaran 10.500-an, 10,6 lah, 10.599 terakhir saya cek ya. Jadi itu harga yang harus ditebus kalau kalian mau serius meminang Garmin Forerunner 965 ini. Nanti linknya akan saya taruh di deskripsi untuk segera kalian check out gitu. Oke, itu aja sih sedikit review dari Garmin Forerunner 965. Tentu saja masih ada beberapa poin yang mungkin terlupa. Mungkin kalian bisa komen kalau kalian tahu berapa fitur yang menarik dari Garmin 965 ini. Jangan lupa juga untuk like kalau kalian suka video ini, subscribe, dan juga share video ini ke semua orang. Oke, untuk sekarang reviewnya segitu aja. Nanti tapi besok next kita akan coba mengulik fitur olahraganya, fitur larinya untuk langsung di luar ruangan. Jadi tunggu aja untuk video selanjutnya. Untuk sekarang saya pamit. Thank you. Dah, yuk lari. Gila, panjang ini jamnya, baterainya.